Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, apa kabarnya hari ini? Kali ini kita akan membahas materi mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke, langsung saja kita mulai membahas materinya. Nah, adapun bahasan kita kali ini, yang pertama kita akan membahas mengenai hormat dan patuh kepada orang tua. Dan yang selanjutnya hormat dan patuh kepada guru. Oke, langsung saja pada bahasan yang pertama mengenai hormat dan patuh kepada orang tua. Nah teman-teman, dalam ajaran Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Nah, birrul walidain juga diartikan sebagai berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jadi teman-teman, dalam ajaran Islam, kita sebagai anak wajib menghormati kedua orang tua kita dan berbuat baik kepadanya. Karena mereka adalah orang yang melahirkan kita, membesarkan dan juga memberikan kasih sayang kepada kita. Dan kewajiban ini tertera dalam Al-Quran. Oke, mari kita simak penjelasannya. Selanjutnya yaitu tentang kewajiban mematuhi kedua orang tua. Adapun perintah ini terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat 36. Maknanya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba saya yang kau miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Surah An-Nisa 36. Adapun pesan yang dapat diambil pada Quran surah An-Nisa ayat 36 ini yaitu kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, guru dan sesama manusia, karena Allah sangat tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Yang dapat diterapkan pada orang tua dan guru adalah kita bersikap santun kepada mereka, menghormati dan berusaha mengerjakan apa yang diperintahkannya. Jadi apabila ingin menjadi anak yang baik, maka kita harus mematuhi apapun yang dikatakan oleh kedua orang tua, selagi itu baik untuk kita. Nah, itulah penjelasan mengenai kewajiban mematuhi kedua orang tua. Selanjutnya kita akan membahas mengenai larangan mendurhakai kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia celaka, dia celaka, dia celaka. Lalu beliau ditanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga dengan berusaha berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya. Teman-teman, di sini apabila kita mendurhakai kedua orang tua, maka kita akan celaka. Celaka di dunia maupun di akhirat. Apabila kita melakukan sesuatu yang kita inginkan atau yang kita cita-citakan, tetapi kita durhaka kepada orang tua kita, maka sesuatu tersebut tidak akan tercapai dan tidak akan terpenuhi. Karena apa? Karena ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Maka teman-teman, kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita mendurhakai kedua orang tua kita. Selanjutnya yaitu cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Yang pertama, mendengarkan semua perkataannya dengan rasa hormat dan rendah hati. Nah, yang dimaksud ialah ketika orang tua berkata dan kita atau memberi nasihat kepada kita, maka hendaklah kita mendengarkan ucapan orang tua dan dalam kata lain tidak boleh membangkang apa yang telah dikatakan orang tua. Yang kedua yaitu membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Kita sebagai anak di dalam rumah pasti akan disuruh orang tua membantu hal-hal yang kecil. Orang tua tidak akan menyuruh anaknya melakukan hal-hal yang berat, karena orang tua sadar hal-hal yang berat tidak akan mampu dilakukan oleh anaknya. Nah, sedangkan orang tua yang menyuruh kita melakukan hal pekerjaan dalam rumah yaitu hal-hal yang kecil seperti menjemur baju, menyapu,
mengepel lantai, dan sejenisnya yang masih ringan. Terus yang ketiga, yaitu senantiasa meminta doa restu dalam setiap keadaan. Nah, yang dimana dimaksudnya ialah ketika kita hendak melakukan apa-apa, hendak bepergian, maka kita minta doa kepada orang tua kita. Karena dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatin oleh hadis riwayat At-Tirmidzi, ridho Allah ada pada keridhaan orang tua dan murka Allah ada pada kemurkaan orang tua. Nah, maka sebab itu kita sebagai anak harus meminta ridho dan minta doa restu kepada orang tua ketika hendak melakukan apa saja. Nah teman-teman, itulah cara kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, yaitu 1. Menyambung tali silaturahmi dengan kerabat dan sahabat orang tua. Cara lain untuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, yakni kita bisa berkunjung atau bersilaturahmi ke kerabat maupun sahabat dari orang tua. Yang kedua adalah melanjutkan cita-cita dan amanah orang tua. Yang ketiga, mendoakan ayah dan ibu dengan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada guru. Guru berjasa besar dalam mendidik dan mengajar kita sejak usia dini. Dan berkat guru, kita bisa membaca, menghitung, dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Tanpa bimbingan dan didikannya, kita tidak akan bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, mana yang halal dan juga yang haram. Dan jasa guru tidak bisa dinilai dengan materi. Nah, jadi sebagai murid, kita harus menghormati dan patuh kepada guru kita, karena mereka adalah orang tua kita ketika kita berada di sekolah. Menghormati dan mematuhi guru dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Yang kedua, mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Yang ketiga, mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat. Yang keempat, memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat atau ta'zim. Yang kelima, hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullah berkata, "Bila kamu melihat ada anak muda yang bercakap-cakap padahal sang guru sedang menyampaikan ilmu, maka berputus asalah dari kebaikannya, karena dia sedikit rasa malunya." Guru juga berjasa dalam menanamkan akidah Islam yang lurus. Dengan akidah yang lurus, seseorang akan hidup bahagia dunia hingga akhirat. Dalam ajaran Islam, guru atau ulama harus dihormati dan dimuliakan. Menghormati, mematuhi, dan memuliakan guru merupakan syarat agar ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat bagi orang lain. Seseorang yang memiliki ilmu yang bermanfaat akan mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Nah, jadi kita itu harus patuh dan hormat kepada orang tua kita, baik orang tua yang telah melahirkan kita dan juga melahirkan ilmu-ilmu kita. Sekian materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.